Quests. Blackjack out. Eric. Oh man, you're still here. Now scrambling to figure out what caused the massive power outage. Every terrorist group and hostile government in the world is going to try to get. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Throwaway. Film ini berpusat pada seorang hacker yang bernama Sam Huntington yang berhasil ditangkap oleh CIA dan diberi pilihan bekerja untuk mereka atau menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Karena dia memilih untuk membantu, dia pun segera membentuk sebuah tim dalam menangkap target yang paling dicari. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini, dia bernama Drew yang diperankan oleh Sam Huntington. Di dunia maya, dia dijuluki sebagai Blackjack. Drew adalah seorang hacker cerdas yang mempunyai misi melawan teroris, orang bodoh dan rezim penindasan. Dia baru saja meretas kelompok teroris di Timur Tengah yang menyamar sebagai organisasi berita resmi. Tak lama kemudian, temannya yang bernama Eric memberitahu Drew, bahkan lokasi persembunyiannya telah diketahui oleh CIA. Meskipun apa yang dia lakukan tugas mulia, namun tetap dia harus segera keluar dari sana. Dengan terpaksa, Drew menghancurkan seluruh perangkat komputernya untuk menghilangkan bukti. Setelah kabur menggunakan motor trail, Drew menugaskan komputer cerdasnya yaitu Ahab untuk mengaktifkan ranjau paku. Satu mobil berhasil dilumpuhkan, kemudian dia meretas sistem rem di mobil mereka. Sebuah mobil kembali berhasil dihentikan. Namun, beberapa mobil jadul keluaran Rusia tahun 1962 karena tidak ada wifi atau bluetooth di dalamnya, Ahab tidak bisa meretasnya. Alhasil, Drew terpojok dan berhasil ditangkap oleh mereka. Hands up! Dia dibawa ke markas CIA Black Site yang berada di Bulgaria. Anggota CIA bernama Holden yang langsung menginterogasinya. Rupanya Holden sangat mengenal Drew bahkan sejak usianya 14 tahun. Ternyata Drew pernah bekerja di perusahaan IT bernama Socom dan Holden adalah atasannya. Dan ini adalah bawahannya yang bernama Agen Connolly. Rupanya ada maksud lain mereka menangkap Drew. Saat ini Chicago sedang mati lampu. Seseorang telah meretas sistem pengoperasian generatornya. Jika mereka tidak memperbaikinya dalam waktu 6 jam, maka kekacauan akan terjadi di kota itu. Sekolah, rumah, dan kantor polisi tidak bisa beroperasi sehingga potensi kejahatan akan semakin besar. Holden kemudian menunjukkan laptopnya. Drew langsung terkejut karena itu adalah Pentium, sistem peretasan yang dianggap sangat rumit sekaligus berkelas dengan menggunakan kunci enkripsi. Drew direkrut untuk membantu CIA mengungkap kasus ini, termasuk membobol kuncinya, atau dia akan berakhir di penjara. Di sebuah kereta listrik, seorang broker sedang beradu harga dengan seorang hacker bernama Tabs dan ceweknya yaitu Bess sebagai pelaku pemadaman listrik. Hacker ini meminta nominal $10 juta untuk program Pentium dan kunci enkripsinya yang dia buat. Namun, sepertinya belum ada kesepakatan harga di antara pembeli dan hacker ini. Kembali ke markas CIA. Holden mendapat informasi listrik di Chicago kembali menyala. Mereka mengira Drew telah melakukan tugasnya dengan baik. Namun ternyata Drew belum berhasil mendapatkan kuncinya. Dia menganggap orang yang melakukan itu otaknya sangat cerdas melebihi kemampuannya. Drew mengira mereka hanya melakukan uji coba Pentium dengan mematikan listrik Chicago kemudian menghidupkannya kembali. Broker tersebut kemudian mengirim pesan ke pembelinya bahwa si hacker meminta bayaran $10 juta.
Drew kemudian menjelaskan kepada seluruh agen CIA bahwa Pentium seperti implan atau worm yang bisa membuat malapetaka di seluruh dunia, kecuali mereka berhasil mendapatkan kunci enkripsinya. Di sisi lain, broker tersebut menawarkan kunci enkripsi itu ke berbagai pihak dengan harga 12 sampai 20 juta dolar. Holden kemudian membentuk tim yang dipimpin oleh agen Connolly, dan Drew diberi kebebasan untuk menentukan timnya. So shut the hell up, okay? Thank you, sir. Yang pertama ada Dan Fisher sebagai ahli peledak namun juga pemarah. Dan Fisher, he managed to roid rage his... Kemudian cewek sekso yang bernama Gloria Miller, ahli mata-mata sekaligus ahli celepot. Who uses special weapons to... Dan yang terakhir yaitu Dmitry Stanislov. Dia adalah mantan KGB sekaligus rekan Dan Fisher yang gagal melarikan diri temannya dari gedung Kementerian Ukraina bulan lalu. You commie. I got cavity searched in a Ukraine prison. Because of you. You were late. Because of me. You left me. I want an apology. Drew kemudian menunjukkan kemampuan meretasnya kepada 3 rekannya itu. So, thank you. I'm Drew. So I'm just going to show you guys. For someone with his clearance, that was embarrassingly douchebag. He was actually diagnosed with narcissism. What else can you do? Or a live camera feed. And I could send his car into a brick wall. So what he uses for numerous affairs with... Setelah mereka terpukau dengan kemampuan Drew, Holden kemudian memberikan sebuah mobil dan persenjataan untuk misi mereka. Go in. Heavy weapons. Can I at least get an FIM 92? At least give me some grenades, man. Raisins, okay? It's none of your business. Drew belum bisa menemukan kunci enkripsinya, namun kodenya akan menghubungkan IP address orang yang menge-patch backdoor-nya. Titik koordinatnya berada di sebuah bar khusus skinhead atau pendukung Nazi. Drew dibantu tim akan mencoba meretas komputer mereka untuk mencari petunjuk. Connolly kemudian masuk dan minum beberapa gelas di samping seseorang yang sedang menggunakan laptopnya yang telah dikirim pesan oleh Drew. Just 4 assholes. Connolly segera mengalihkan perhatian orang tersebut dengan meninggalkan dompetnya. Saat itulah dia memasukkan sebuah chip ke laptopnya. Namun sialnya, Connolly hendak dihajar oleh mereka. Drew mencoba membantu dengan menyuruh Dmitry menggunakan bahasa mereka bahwa ini adalah sebuah tes dan dia akan mendapat imbalan 5.000 euro. You need to... Namun Fisher hendak masuk dan gatal ingin menggunakan ototnya. We're gonna let these... need to go in there. The chip works. I can get them to let him go. Perkelahian sempat terjadi, namun lawan mereka terlalu banyak dan mereka berdua segera kabur dari lokasi itu. Dmitry! Go! Si hacker Tabs yang sedang ditemani cewek-cewek dolar kuning dihubungi pria yang tadi komputernya berhasil dimasukkan chip oleh Connolly. Karena kecerobohannya itu, Bess langsung menusuknya. I can't say, but they were American. You're right, man. Go back inside and don't... Drew telah mengetahui identitas si hacker yang diketahui bernama Tabs, namun dia belum mendapatkan nama aslinya. Tujuan mereka selanjutnya adalah menemukan si broker. Black market buyers want independent verification. Verifies and vouches for both parties and... Drew telah memasang sebuah alat pelacak melalui Wi-Fi-nya. Tak lama kemudian, handphonenya berbunyi dan menunjukkan broker itu berada di dekat mereka. There you go. What happened to that guy? Hey, he's here. He logged in.
Connolly, he's by you. Away. Got him. I have a cappuccino, please. Giliran Miller dengan kecantikannya berusaha merayu si broker. I'll tell him I have a... You don't have to do this. Excuse me, is there anyone sitting here? No, Uncle. Namun, ketika Fisher menyuguhkan kopi pesanannya, rupanya pria itu lebih tertarik kepadanya. Not into me, but I think Fisher. Give him your number, ask him to lunch. Give him my number. Setelah dia pergi, giliran Dimitri yang mencoba menarik perhatiannya. Namun, dia tidak menatapnya sedikit pun. Nice. Tim kemudian terus mengikutinya hingga dia keburu masuk ke sebuah kereta api. Hey guys, I just got it. I'm on him. Ternyata, Bess mengawasi apa yang dilakukan oleh tim Holden ini. Saat Holden dan pengawalnya sedang bertemu seseorang di gedung parlemen, tiba-tiba seorang jenderal bernama Constantine menerima telepon bahwa penembakan kepada Holden meleset. Dan dia mengatakan kepada si penelepon, penawaran telah dimenangkan olehnya. Tim dibuat terkejut dengan penembakan yang terjadi kepada Holden. Ditambah, Connolly terpaksa membubarkan tim karena mereka dianggap tidak berkelas dalam misinya. Drew dengan jujur merekrut Fisher dan Dimitri karena berada dalam daftar paling bawah sebagai sampah, agar Holden segera membubarkan dan mengembalikan mereka ke kehidupan normal. Sedangkan Gloria Miller direkrut karena Drew tertarik kepadanya sejak lama. Mereka bertiga akhirnya pergi meninggalkan Drew. Tak lama kemudian, tim reaksi cepat dipimpin oleh Connolly dikirim ke sebuah gedung tua untuk menangkap si broker atas petunjuk yang diberikan oleh Drew. Eric kembali menghubungi Drew. Terungkap, Tebbs pernah mendemonstrasikan bahwa dia bisa mengambil alih pesawat 747 dengan iPhone-nya. Di gedung tua itu, Connolly menemukan sebuah keledai. Saat dia membuka keranjangnya, ternyata itu adalah si broker. Mereka ternyata dijebak oleh musuh dan dengan snipernya dia menghabisi pasukan. Connolly bahkan bertemu Bess yang ternyata mantan anak buahnya yang bernama Jennifer. Miss me? Namun naas, Connolly pun tewas ditembaknya. Diketahui, Constantine benci kepada Moskow, dan Tebbs dengan mudah menghancurkannya, namun untuk itu dia memerlukan bayarannya. Jika tidak ada kesepakatan lagi, dia akan segera pergi, namun jenderal menahannya. Tebbs menyuruh Bess untuk membunuhnya, namun di luar dugaan, Bess sekarang berpihak kepada jenderal karena dia membayarnya 2 kali lipat termasuk celepot. Dia dipaksa untuk melakukan peretasan kembali. Sementara itu, Pentagon mengirim profil dari Bess sebagai mata-mata dan aset Rusia yang sangat berharga. Dan Jenderal Constantine pindah dari Rusia saat tembok Berlin runtuh dan kini dia memimpin lebih dari 1/3 pasukan bersenjata Bulgaria. Dengan kunci Pention itu, dia bisa memulai Perang Dunia Ketiga. Dalam sekejap, Tebbs mematikan seluruh aliran listrik di Bulgaria. Drew kembali menghubungi Eric untuk mencari petunjuk target mereka, Tebbs. Dia mengatakan Tebbs menggunakan vape atau rokok elektrik produk Cina. Skull bandana. Looks like no, it's a skull. It's got a skull in the front. Drew mencoba meretas backdoor dari vape yang dia gunakan melalui mainframe dan meminta bantuan Nadine untuk menunjukkan angka yang garis bujur dan lintangnya sama. Akhirnya, Drew mendapatkan koordinat lokasi keberadaan mereka. Kepada Holden, dia ingin timnya dipanggil kembali untuk menangkap mereka. Mereka segera berangkat menuju sebuah turbin pembangkit listrik dan gas. Tampak jenderal dan pasukannya menjaga lokasi ini.
Fisher kemudian mengeluarkan snipernya. I'm gonna tell you something that you are not the best shot in the group. Dan rupanya Miller lah yang ahli dalam menggunakannya. Dalam sekali tembak, 2 kepala melayang. Mereka berempat kemudian menyelinap masuk. Lagi-lagi, Fisher gatal untuk menggunakan senjatanya, namun Drew memintanya menggunakan terlebih dulu otaknya. Saat masuk ke ruangan generator, Drew menemukan sebuah komputer. Dan terungkap, Tabs telah menyeting Pention dan mengarahkan semua gas ke arah kota. Akibat yang bisa ditimbulkan adalah ledakan di seluruh kota. Di ruang kendali, Tabs menyadari ada seseorang yang meretas mainframe-nya. Saat Fisher dan Dimitri masuk ke ruangan dapur, mereka dikejutkan dengan pasukan yang hendak memberi kejutan ulang tahun. Fisher yang sudah gatal akhirnya terpuaskan karena berhasil menghabisi mereka dengan perlawanan sebuah terompet. Tak lama, prajurit yang berulang tahun datang. Dia terkejut dan langsung melarikan diri sambil menyalakan alarm. Tabs yang tidak mendapat penjagaan langsung kabur sambil membawa kembali kunci enkripsinya. Miller dan Drew dikejutkan dengan kemunculan musuh. Drew segera mengejar Tabs saat dia berusaha kabur. Dia tidak sengaja menembak tangannya, kemudian mengambil kunci enkripsi tersebut. Namun sialnya, kunci itu jatuh dan hancur. Tidak ada pilihan lain, Drew harus masuk ke ruangan kendali untuk menghentikan kebocoran gas. Fisher kembali membuat kejutan kepada musuh dengan melempar granat. Mereka dibuat kewalahan karena jenderal menggunakan sebuah tank. Karena amunisinya habis, Dimitri kembali meninggalkan Fisher. Sementara itu, Drew berusaha memutus aliran gas ke kota. Bess hendak menggagalkan rencana mereka dan Miller yang langsung menghadapinya. Duel sengit terjadi di antara 2 cewek seksoi ini. Saat Fisher akan ditangkap, Dimitri datang membawakan sebuah hadiah untuk menolongnya. Sementara itu, Miller hampir melumpuhkan si Bess, namun dia langsung kabur setelah terkena semburan gas. Giliran Miller meluncurkan rudalnya. Bukannya menembak tank yang dikendarai jenderal, dia malah meledakkan mobil merah milik Dimitri. Miller dan Bess kembali melanjutkan duel mereka. Drew, are we gonna blow up? 'Cause I kind of... Fisher dan Dimitri berhasil menghabisi si jenderal setelah Dimitri menjadi umpan serangan mereka. Miller berhasil menghabisi Bess. Dan akhirnya, Drew berhasil menghentikan kebocoran gas. Mereka pun bisa santuy menikmati kue ulang tahun. 1 bulan kemudian, Drew dan timnya diangkat menjadi agen resmi. They still decided to make you an agent. God help us. These guys? You mean the guys who saved your... Let's go. Okay. Shotgun.
Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Throwaways ini? Wah gila sih, ini recommended banget buat kalian untuk nonton film fullnya. Karena ketika kalian menonton filmnya secara keseluruhan, kalian akan melihat adegan celepot yang makin terasa. Dan jangan lupa agar lebih terasa lagi menontonnya dengan secangkir kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.